guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semuanya ya. Kamu pasti sudah banyak yang pernah menyaksikan film Jurassic World. Di film Hollywood yang sukses besar di seluruh dunia itu, kita bisa menyaksikan nih kehebatan para ilmuwan yang berhasil menghidupkan kembali hewan atau binatang purba yang sudah punah. Para ilmuwan memang berhasil menghidupkan hewan yang sudah punah, tapi ternyata hewan-hewan purba seperti raptor dan kawan-kawannya yang berhasil dihidupkan di film tersebut justru membuat dunia menjadi gempar dan kehidupan di dunia ini pun tidak lagi sama. Entah karena terinspirasi oleh film tersebut atau tidak, konon ada ilmuwan di dunia nyata yang berencana membangkitkan kembali beberapa hewan yang sudah sangat lama dinyatakan punah. Hewan-hewan apa saja yang konon siap dibangkitkan oleh para ilmuwan? Berikut adalah 20 hewan punah yang siap dibangkitkan ilmuwan versi Hewan Viral. Ditonton sampai selesai videonya ya guys. Nomor 20, Head Hen. Head Hen yang memiliki nama latin Tympanicus cupido merupakan subspesies dari ayam padang rumput yang ukurannya lebih besar. Sayangnya head hen yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah ayam petelur ini sudah dinyatakan punah pada sejak tahun 1932. Dulunya, head hen hidup di padang rumput semak belukar tandus yang ada di pesisir Amerika Utara dari New Hampshire paling selatan sampai Virginia Utara. Selain itu, mereka juga hidup di Texas Utara sampai Indiana dan Dakota. Penyebab head hen punah adalah perburuan besar yang dilakukan di zaman dulu. Selain perburuan yang sangat besar, dulu juga mungkin belum ada yang namanya budidaya hewan konsumsi sehingga populasi head hen menurun dengan cepat dan akhirnya punah. Jika memang head hen ini jadi dihidupkan kembali oleh para ilmuwan, tentu akan menjadi kabar yang baik. Karena kita akan hidup di zaman modern ini yang bisa menyaksikan kembali hewan sejenis ayam yang dulunya memproduksi telur untuk dikonsumsi manusia. Nomor 19, Woolly Mammoth. Woolly Mammoth merupakan salah satu spesies mamut gajah yang hidup di zaman es yang memiliki tampilan fisik berbulu paling tebal di antara spesies mamut lainnya. Meski bulunya sangat tebal, ukuran Woolly Mammoth konon tidak sebesar gajah Afrika yang hidup sampai saat ini. Perkiraan ukuran Woolly Mammoth berdasarkan temuan fosil-fosil lama dari mamut jenis ini yang menunjukkan selisih tipis saja dengan ukuran gajah Afrika. Kalau gajah Afrika mampu memiliki tinggi maksimal 4 meter, maka Woolly Mammoth hanya berukuran 2,8 sampai 3,5 meter. Woolly Mammoth konon hidup saat zaman es di Eurasia, lempeng benua Eropa dan Asia yang masih menyatu. Woolly Mammoth diketahui punah di akhir kala zaman Pleistocene sekitar 12.000 tahun silam. Jika memang para ilmuwan jadi dan berhasil menghidupkan lagi Woolly Mammoth, maka tantangan selanjutnya adalah apakah Woolly Mammoth ini bisa bertahan di zaman yang tidak sedingin zaman es seperti saat ini? Sepertinya kecil kemungkinan Woolly Mammoth bisa bertahan ya guys. Nomor 18, Ivory-billed Woodpecker. Ivory-billed Woodpecker atau pelatuk paruh gading merupakan salah satu spesies dari familia burung pelatuk. Burung pelatuk yang satu ini sudah resmi didaftarkan sebagai spesies terancam, tetapi di akhir abad ke-20 sudah ditetapkan secara luas sebagai spesies burung pelatuk yang sudah punah. Ivory-billed Woodpecker adalah jenis burung pelatuk yang berukuran besar yang habitat aslinya adalah Amerika Serikat. Burung pelatuk jenis inilah yang menjadi inspirasi tokoh kartun yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Woody Woodpecker. Ivory-billed Woodpecker diketahui suka mematuk kayu keras di area rawa yang sejumlah besar pohonnya sudah mati dan membusuk. Cukup mirip dengan hewan punah lainnya, dan penyebab Ivory-billed Woodpecker punah adalah karena perburuan liar dan habitat aslinya yang saat ini sudah rusak.
Jika memang benar para ilmuwan berhasil membangkitkan lagi four-billed woodpecker, maka seluruh dunia pasti akan bergembira karena akhirnya bisa melihat langsung burung pelatuk yang menjadi inspirasi Woody Woodpecker. Nomor 17, Greedout. Greedout yang secara bentuk tubuh mirip dengan penguin ini merupakan burung besar yang tidak bisa terbang. Burung ini dulu hidup di dalam koloni yang besar di pulau-pulau berbatu di Samudra Atlantik Utara dari Kanada sampai Norwegia. Di musim dingin, Greedout bisa menjangkau kawasan Florida dan Spanyol Selatan. Burung Greedout dulunya sering diburu untuk diambil daging dan bulunya. Karena perburuan yang besar-besaran tanpa ada upaya pelestarian, burung Greedout akhirnya mengalami kepunahan. Pasangan burung auk besar terakhir ditemukan mati tercekik oleh dua pelaut Islandia di Pulau Eldey pada tahun 1844. Yang lebih tragis, telur terakhir Greedout secara tidak sengaja terinjak oleh salah satu pelaut tersebut. Semoga para ilmuwan berhasil membangkitkan lagi ya guys, supaya kita semua bisa menyaksikan Greedout hidup dan berkembang biak di zaman modern ini. Nomor 16, Thylacine. Thylacine atau harimau Tasmania adalah marsupialia, pemakan daging atau karnivora. Thylacine memiliki punggung bercorak belang yang membuatnya dijuluki sebagai harimau. Tetapi tidak sedikit yang menjuluki Thylacine sebagai serigala karena punya bentuk tubuh dan karakter yang mirip dengan serigala. Keberadaan Thylacine saat ini dipertanyakan oleh banyak orang. Karena sudah sulit ya ditemui, hewan ini juga dianggap punah sekitar 80 tahun lalu. Menurut beberapa informasi, Thylacine terakhir yang ada di bumi mati pada tahun 1963. Walaupun sudah banyak yang menyatakan Thylacine punah, pada tahun 2019, pemerintah Australia melalui Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment mengungkapkan data penampakan harimau Tasmania yang terlihat sebanyak 8 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Si dari pemerintah Australia ini benar atau tidak? Walaupun mungkin informasi ini tidak benar ya. Semoga kita bisa melihat lagi Thylacine jika para ilmuwan jadi membangkitkan Thylacine dari kepunahan. Nomor 15, Iris Elk. Iris Elk merupakan spesies rusa berukuran raksasa mencapai tinggi lebih dari 2 meter. Hewan ini dulunya merupakan herbivora penting dalam ekosistem. Walaupun namanya Iris Elk yang artinya adalah elk asli Irlandia, rusa jenis ini tidak cuma hidup di wilayah Irlandia saja. Rusa purba ini tersebar luas di seantero Eurasia. Hal ini dibuktikan dari banyak fosil Iris Elk yang ditemukan di wilayah Eropa dan Asia. Sayangnya, karena suatu sebab, Iris Elk mengalami kepunahan. Para ilmuwan dulu menganggap tanduk raksasa Iris Elk yang jadi penyebab kepunahannya. Tanduknya berevolusi makin besar dan berat dan hal ini membuat Iris Elk jantan kesulitan untuk bisa berjalan di tengah hutan lebat sehingga membuat mereka sulit lari dari kejaran predator. Tapi anggapan ini dipatahkan oleh penelitian terbaru yang mengungkapkan bahwa kepunahan Iris Elk disebabkan oleh perubahan iklim. Iris Elk membutuhkan makanan kaya mineral dalam jumlah banyak. Sayangnya, karena suhu tempat mereka hidup semakin dingin, sumber makanannya juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Seiring dengan menurunnya sumber makanan, Iris Elk pun akhirnya mengalami kepunahan. Nomor 14, Moa. Moa adalah burung paling besar yang pernah ada di dunia yang asalnya dari Selandia Baru. Besar memang, tapi Moa tidak bisa terbang dan tidak punya sayap. Burung yang sudah punah sejak tahun 1500-an ini tingginya bisa mencapai 3,5 meter dengan berat badan berkisar 300 kg. Dengan tubuhnya yang super besar itu, Moa dulunya adalah herbivora paling besar di Selandia Baru di zaman sebelum adanya manusia modern. Para peneliti banyak yang meyakini penyebab kepunahan spesies burung Moa yang hidup di Selandia Baru ini karena dari bencana kelaparan.
Bencana kelaparan bisa terjadi karena mungkin beberapa jenis tanaman yang dimakan sudah tidak tumbuh atau berkurang jumlahnya. Punahnya burung moa juga diperkirakan karena adanya predator elang Hayes yang diketahui gemar memburu burung moa. Elang Hayes punya lebar sayap sekitar 3 meter itu juga sudah punah sekitar tahun 1500-an karena sumber makanan terakhirnya berkurang. Nomor 13, Giant Ground Sloth. Giant Ground Sloth merupakan salah satu jenis kungkang yang memiliki tubuh yang sangat besar, jauh lebih besar dari kungkang yang hidup saat ini. Walaupun termasuk salah satu jenis kungkang, hewan yang sudah punah 10.000 tahun yang lalu ini ternyata untuk masalah makanan. Giant Ground Sloth tidak sama dengan kungkang modern. Jika kungkang saat ini pemakan tumbuhan atau herbivora, Giant Ground Sloth juga memakan daging. Menurut para ahli dari Natural History Museum, Giant Ground Sloth yang ukuran tubuhnya seukuran gajah itu ternyata juga menyukai daging, bahkan mungkin saja bisa memakan manusia. Setelah mengetahui bahwa ukuran Giant Ground Sloth sangat besar dan juga memakan daging, mungkin para ilmuwan sebaiknya mengurungkan niatnya untuk membangkitkannya dari kepunahan ya guys. Kenapa? Karena ya coba kalian bayangkan aja deh, ada hewan pemakan daging yang ukurannya sebesar gajah. Wah, serem sekali kan guys? Nomor 12, Passenger Pigeon. Passenger Pigeon atau merpati penumpang dulunya merupakan jenis merpati yang paling umum dan mudah dijumpai di Amerika Serikat. Jumlah passenger pigeon dulunya diperkirakan pernah mencapai 5 miliar ekor di Amerika Serikat. Sayangnya, passenger pigeon yang memiliki nama latin Ectopistes migratorius ini sudah dinyatakan punah. Seekor passenger pigeon bernama Martha diketahui sebagai passenger pigeon terakhir di dunia yang mati pada tanggal 1 September 1914 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Para ahli banyak yang meyakini punahnya passenger pigeon disebabkan oleh perburuan besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Burung passenger pigeon ini konon diburu untuk dikonsumsi oleh orang-orang miskin dan budak di zaman perbudakan masih dilegalkan. Semoga para ilmuwan jadi membangkitkan kembali passenger pigeon ya guys, agar kita bisa menyaksikan lebih banyak lagi ragam dan jenis burung merpati berterbangan di udara. Nomor 11, Woolly Rhinoceros. Hewan badak yang memiliki nama latin Ceolodonta antiquitatis. Dulunya hidup dan berkembang biak di wilayah benua Eropa dan Asia bagian utara. Woolly Rhinoceros punya tubuh yang panjang dan kaki yang pendek dengan bulu tebal yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tidak hanya tubuhnya yang ditutupi oleh bulu yang tebal, bagian mukanya pun ditutupi oleh bulu yang tebal. Bulu tebal ini berfungsi untuk melindungi mereka dari suhu yang sangat dingin karena mereka memang hidup di lingkungan yang sangat dingin dan seringkali bersalju. Menurut penelitian, badak ini akhirnya punah karena pengaruh musim dingin dalam jangka waktu yang sangat panjang. Musim dingin yang sangat lama menyebabkan sumber makanan mereka menjadi tidak bisa tumbuh. Tanpa makanan yang cukup dalam jangka waktu panjang menyebabkan Woolly Rhinoceros tak mampu bertahan dan akhirnya punah. Nomor 10, Aurochs. Aurochs merupakan spesies sapi besar yang saat ini sudah punah dan dulunya pernah menghuni benua Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Aurochs bisa disebut sebagai nenek moyang dari sapi ternak domestik yang hidup saat ini, serta juga sudah diusulkan sebagai nenek moyang genetik bison Eropa modern yang sudah dikawin silangkan dengan bison padang rumput. Aurochs mampu bertahan hidup di benua Eropa sampai tahun 1627, tahun di mana Aurochs yang tercatat terakhir yang masih tersisa mati di hutan Jack Toro, Polandia. Kabarnya, para ilmuwan yang sedang mengusahakan untuk menghidupkan Aurochs kembali melalui proses pemanfaatan DNA. Konon sejak tahun 2009, tim ilmuwan Eropa sudah memilih sapi-sapi yang ada dalam tubuhnya yang masih terdapat DNA Aurochs. Semoga para ilmuwan berhasil ya membangkitkan Aurochs.
Nomor 9, Gastric Brooding Frog. Gastric Brooding Frog merupakan salah satu jenis katak darat yang berasal dari Queensland di Australia Timur. Gastric Brooding Frog ini sejatinya ada 2 spesies ya guys, tapi sayangnya dua-duanya sudah punah. Ya, 2 spesies Gastric Brooding Frog sudah dinyatakan punah sejak pertengahan tahun 1980-an. Salah satu keunikan dari katak Gastric Brooding Frog yang mungkin tidak dimiliki oleh jenis katak lainnya adalah mereka akan mengerami tahap pra-remaja keturunannya di dalam perut induknya. Penyebab kepunahan katak Gastric Brooding Frog sampai saat ini belum diketahui dengan jelas. Namun, hilangnya habitat dan degradasi, polusi, dan beberapa penyakit bisa menjadi beberapa penyebab katak Gastric Brooding Frog. Semoga para ilmuwan yang saat ini sedang berusaha membangkitkan katak Gastric Brooding Frog berhasil ya guys. Nomor 8, Carolina Parakeet. Carolina Parakeet merupakan satu-satunya spesies parakeet yang berasal dari Amerika Serikat bagian timur. Dulunya, Carolina Parakeet bisa ditemui dengan cukup mudah di lembah Ohio sampai Teluk Meksiko. Sayangnya, karena sudah punah nih, kamu tidak akan bisa lagi deh menjumpai dimanapun. Spesimen liar Carolina Parakeet terakhir dibunuh di Okeechobee County di Florida tahun 1904 dan spesies terakhir yang ditangkarkan di kebun binatang Cincinnati mati di tahun 1918. Carolina Parakeet bisa punah karena banyak hal. Pertama, habitat mereka yang sudah terbatas akibat pembuatan area pertanian dan penebangan hutan yang dulunya sangat marak. Selain itu, Carolina Parakeet sering diburu untuk diambil bulu-bulunya yang beraneka warna. Bulu-bulu itu sering digunakan sebagai bahan dekorasi topi wanita. Penyebab terakhir, Carolina Parakeet mati dalam jumlah besar karena dulunya para petani menganggap mereka sebagai hama. Semoga para ilmuwan berhasil membangkitkan burung yang lucu dan cantik ini ya guys. Nomor 7, Megalinia. Megalinia merupakan salah satu jenis biawak raksasa yang sudah lama sekali punah. Biawak raksasa ini adalah salah satu megafauna yang ada di Australia Selatan dan sudah tidak lagi hidup di bumi sejak sekitar 40.000 tahun yang lalu. Megalania memiliki ukuran tubuh sekitar 3 kali lebih besar komodo di menghuni Pulau Komodo, Nusa Tenggara, Indonesia. Panjang tengkorak Megalania diperkirakan panjangnya sekitar 76 cm. Panjang badan Megalania maksimal bisa mencapai 7 meter dengan beratnya kurang lebih 2 ton. Megalania juga sudah diketahui memiliki kaki yang kuat untuk berlari sekitar 3-10 km per jam dengan rahang yang sangat kuat plus puluhan gigi tajam yang juga kemungkinan mengandung bakteri beracun seperti yang dimiliki komodo. Sampai saat ini belum diketahui sebab mengapa Megalania ini bisa punah. Meskipun ada satu teori yang mengatakan disebabkan oleh seiringnya berjalannya waktu, mangsa-mangsanya semakin kecil dan lincah sehingga sulit untuk ditangkap oleh Megalania. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Megalania punah karena diburu terus-menerus oleh suku aborigin karena dianggap sebagai monster iblis. Nomor 6, Dodo. Dodo merupakan burung yang tidak bisa terbang dan dulunya hidup di Pulau Mauritius. Kerabat terdekat burung dodo yang masih hidup sampai saat ini adalah merpati Nicobar. Burung dodo yang tinggi tubuhnya kurang lebih 1 meter ini merupakan burung pemakan buah-buahan dan bersarang di tanah. Dodo merupakan burung yang tidak lari dan menjauh saat didekati oleh manusia. Ditambah, ketidakmampuannya untuk terbang membuat dodo menjadi mangsanya yang mudah ditangkap. Dulu tidak sedikit orang yang berkunjung di Mauritius memakan burung dodo ini. Karena sering diburu untuk dikonsumsi tanpa adanya upaya pelestarian inilah yang menyebabkan jumlah burung dodo menurun dengan drastis dan akhirnya menjadi punah. Semoga para ilmuwan benar-benar bisa membangkitkan dodo dari kepunahan ya guys. Nomor 5, Pyrenean Ibex. Pyrenean Ibex yang memiliki nama latin
Zebra pyrenaica merupakan subspesies dari kambing liar Iberia yang sudah punah pada tahun 2000. Pyrenean ibex dulunya bisa ditemukan di Perancis, Spanyol, dan Andorra Pyrenees. Karena sering sekali diburu tanpa adanya upaya pelestarian, populasi Pyrenean ibex mulai berkurang banyak dan akhirnya punah. Di tahun 2009, sebenarnya para ilmuwan sudah mampu mengkloning Ibex Pyrenean betina memakai DNA dari sampel kulit yang diawetkan. Tapi, karena cacat paru-paru, Ibex Pyrenean mati tidak lama setelah ia lahir. Semoga para ahli tidak menyerah dan terus berusaha membangkitkan Ibex Pyrenean dari kepunahan ya guys. Nomor 4, Beiji River Dolphin. Beiji River Dolphin adalah lumba-lumba air tawar yang dulunya bisa ditemui dengan cukup mudah di Sungai Yangtze, Tiongkok. Lumba-lumba ini kemudian masuk daftar merah IUCN tahun 2007 yang mengklasifikasi Beiji River Dolphin sebagai spesies kritis dan kemungkinan sudah punah. Beiji River Dolphin terakhir terlihat dan dikonfirmasi tahun 2004. Pada Agustus 2007 memang ada laporan penampakan Beiji River Dolphin, tapi laporan ini ternyata tidak dapat dikonfirmasi. Populasi Beiji menurun dengan drastis dan kemungkinan besar sudah punah disebabkan oleh industrialisasi Tiongkok dan pemakaian sungai untuk memancing, transportasi, dan hidrolistrik. Melihat kenyataan ini, para ilmuwan kemudian berusaha membangkitkan lagi Beiji River Dolphin dari kepunahan. Semoga para ilmuwan ini berhasil ya guys, dan kita bisa melihat lagi Beiji River Dolphin hidup dan berkembang biak dengan baik di Sungai Yangtze, Tiongkok. Nomor 3, Quagga. Quagga merupakan salah satu jenis zebra yang sudah punah lebih dari 100 tahun yang lalu guys. Quagga diketahui punya tampilan yang cukup unik dan beda dari zebra pada umumnya. Jika tubuh zebra yang masih ada sampai saat ini dipenuhi oleh loreng-loreng putih, pada quagga ada beberapa bagian tubuh yang tidak ada lorengnya. Quagga adalah hewan asli Afrika Selatan dan mereka tinggal di kawasan Karo yang merupakan wilayah alami semi gurun dan bagian selatan dari Afrika Selatan. Quagga bisa punah karena para pendatang yang bermukim di Afrika Selatan sering memburu quagga untuk diambil daging dan kulitnya. Tidak hanya itu guys, quagga juga harus bersaing dengan hewan ternak sehingga sulit mendapatkan makanan. Nomor 2, Neanderthal. Sekedar info, zaman Pleistocene adalah zaman purba dalam rentang waktu 2.500.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Dengan tahun lebih kekar, sedikit pendek dan bagian hidung yang lebih besar dari manusia modern, Neanderthal mampu beradaptasi dengan baik di alam bumi yang saat itu konon sangat dingin. Kecerdasan Neanderthal tercermin pada kemampuan mereka membuat alat-alat untuk berburu guys. Walaupun disebut sebagai manusia purba, Neanderthal dan manusia modern sangat berbeda secara genetik. Menurut para ahli, manusia modern saat ini secara genetik lebih mirip dengan Homo sapiens. Jadi menurut para ahli, Neanderthal lebih cocok dianggap kerabat atau sepupu bagi Homo sapiens yang merupakan nenek moyang dari manusia modern. Ya, sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian memencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1, Saber-toothed Tiger. Saber-toothed Tiger atau dikenal juga dengan Smilodon merupakan salah satu jenis kucing besar yang hidup di zaman prasejarah yang paling populer. Saber-toothed Tiger biasanya dikenal sebagai kucing gigi padang karena memang memiliki ciri khas berupa gigi taring yang tajam dan ukurannya cukup panjang. Panjang gigi taring Saber-toothed Tiger yang terlihat sangat mengerikan itu konon bisa mencapai panjang 20 cm. Dengan gigi taring yang panjang dan tajam itu, Saber-toothed Tiger bisa mengunci tubuh mangsanya agar tidak bisa lepas setelah mereka sergap. Ukuran tubuh Saber-toothed Tiger sendiri sebenarnya sudah terlalu besar ya. Kira-kira samalah dengan ukuran singa Afrika yang hidup saat ini.
Ukuran kaki saber-toothed tiger juga lebih pendek dari ukuran kaki singa Afrika pada umumnya. Tapi dengan gigi taring yang sangat panjang dan sangat tajam itu, dijamin deh, hewan apapun pasti tidak ingin ya membuat masalah dengan saber-toothed tiger. Ya, selain gigi taring yang panjang dan tajam, rahang saber-toothed tiger juga ternyata mampu menganga jauh lebih lebar dari jenis kucing modern. Dengan rahang yang super lebar, saber-toothed tiger sepertinya bisa memangsa hewan yang ukurannya lebih besar dari ukuran tubuhnya dengan cukup mudah. Itulah 20 hewan punah yang siap dibangkitkan ilmuwan versi hewan viral. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian semua ya. By the way, menurut kamu gimana ya jika hewan-hewan ini benar-benar dihidupkan kembali oleh para ilmuwan? Silakan isi pendapat atau opini kamu di kolom komentar ya guys. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.